Bapa telah menetapkan saudara bisa ke sorga hanya melalui Yesus Kristus. Aminkan dulu. Amin. Allah telah menetapkan saudara menerima berkat-berkat pembelaan dan pemeliharaan Tuhan hanya melalui Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Yesus yang termanis, yang terbaik. Haleluya. Kami tahu Engkau yang terbaik. Benar. Karena Engkau saja yang rela datang ke dunia. Jesus. Bukan saja dilahirkan di Bethlehem, tapi Engkau datang untuk mati bagi kami. Satu kemurahan Tuhan yang tersedia bagi kami melalui Kristus. Supaya kami orang-orang berdosa ini Tuhan mendapat kesempatan untuk mengalami pengampunan dosa. Kami bersyukur kalau Natal ini kami bersama jemaat-Mu bisa berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tahu Tuhan tetap hadir. Amin. Dan ingin memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Layakkan kami semua, kuduskan, supaya firman Tuhan memperoleh tempat dalam hidup kami. Kami juga mengusir segala roh-roh intimidasi setan, kuasa-kuasa yang lain, yang bukan berasal dari Tuhan. Kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan beri kami kuasa untuk menang. Terima kasih Tuhan, dan pemakaian-Mu untuk hamba-Mu, Engkau yang menggunakan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Kepala gereja kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita sekaliannya. Selamat Hari Natal. Saya juga menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada berbakti beribadah di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Alpha Omega yang ada di Tanjung Uban ini. Tentu dengan segala syukur hormat kita peruntukkan kepada Kristus Tuhan Gembala yang baik, yang sudah menghantar kita sampai sekarang, sampai saat ini, dalam suasana Natal ini saudara. Semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, tentu hal yang terindah yang sudah kita terima dari Tuhan adalah kehadirannya di tengah-tengah kita. Ya. Saya berkali-kali mengatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita adalah berkat terindah. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, dalam Injil Lukas ini menjadi kesukaan bagi seluruh bangsa. Ya. Hari ini telah lahir bagimu. Dalam Injil Lukas, satu pernyataan yang luar biasa. Ya, di dalam ayat yang ke-11 dulu. Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 11. Ayat 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini ya telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tentu kelahirannya dalam ayat 10 merupakan
kesukaan besar. Coba silakan Pak. Ayat yang ke-10. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Yesus Kristus lahir ke dunia ini untuk menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya. Saya berkali-kali mengatakan kenapa Yesus Kristus menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alasan yang paling perlu saudara tahu dalam Injil Matius, saudara, karena kelahiran Yesus Kristus memang satu-satunya cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Ayat yang ke-21, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Terus, dan engkau akan menamakan dia Yesus, Yesus terus. karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Andai kata ada cara yang lain untuk menyelamatkan manusia ini dari dosanya, Yesus Kristus tidak perlu jadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Hanya itu cara untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Sebab hukum Taurat mengajarkan kalau gigi harus diganti dengan gigi. Kalau tangan berdosa, tangan harus dipenggal. Kalau kaki berdosa, kaki harus dipenggal. Makanya Alkitab mencatat, lebih bagus katanya kita dengan tangan yang kudung. Asal jangan kita terlempar ke neraka. Kalau mata berdosa, mata dicongkel. Itu hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut, itulah kematian. Maka untuk membayar harga manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, yang sudah terlempar ke maut ini adalah juga dengan cara yang sama. Yesus harus datang menjadi manusia yang harus rela sampai mati di kayu salib. Maka saya tekankan, Natal ini adalah berbicara kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita, waduh, di dunia saja kalau ada pejabat tinggi mau hadir di tengah-tengah kita di tempat ini, itu kehormatan yang luar biasa bagi kita. Tapi saya mau berbicara pada Natal ini, lebih tinggi dari segala pejabat di dunia yang hadir di tengah-tengah kita, itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Seharusnya setiap lidah, setiap lutut harusnya memberi hormat kepada kehadiran Tuhan pada Natal ini. Ya. Tapi sayang sekali saudara, masih banyak di antara manusia yang tidak tahu tujuan kelahiran Yesus. Bahkan orang bertanya, kok mau Tuhan itu jadi manusia? Kok mau Tuhan jadi manusia?
agar bisa hadir bersama-sama dengan kita. Kalau dia tidak mau jadi manusia, saudara tahu, Anda tidak akan pernah mengenal Tuhan itu. Kalau dia tidak menjadi manusia, kita tidak tahu betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah wujud Allah. Maka ketika penulis kitab Ibrani menuliskan, ketika dia menuliskan kitab Ibrani, saudara, siapa sesungguhnya Yesus itu? Coba kita lihat. Kalau zaman perjanjian lama, Ibrani 1 dulu ayat 1. Ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ini zaman dulu, zaman perjanjian lama. Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan nabi-nabi. Terus, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Iya. Jadi sekarang Tuhan mau berkomunikasi dengan manusia melalui Yesus Kristus. Apa tujuannya terus? Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Iya, jadi Tuhan telah tetapkan yang berhak menerima segala yang ada hanya melalui perantaraan anak. Bapa telah menetapkan saudara bisa ke sorga hanya melalui Yesus Kristus. Aminkan dulu. Amin. Allah telah menetapkan saudara menerima berkat-berkat pembelaan dan pemeliharaan Tuhan hanya melalui Yesus Kristus. Telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam Semesta. Sebenarnya alam semesta ini pun tercipta karena Yesus. Karena apa? Yesus satu-satunya anak Bapa yang sangat dikasihi. Bapa ingin menunjukkan cinta dan kasih-Nya kepada Yesus Kristus. Dan untuk kesenangan Yesus Kristus, perhatikan saudara, untuk kesenangan Yesus Kristus, Bapa menjadikan manusia. Ternyata Tuhan itu pun gak suka sepi, saudara. Aminkan dulu. Kira-kira saudara suka sepi gak, saudara? Ternyata Tuhan itu ingin punya teman. Dalam kitab Amsal 8 ayat 30. Ya. Haleluya. Mari kita baca dulu ayat 30. Amsal 8 ayat 30. Ya. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Oh, ini bicara Yesus. Yesus. Dia anak kesayangan Bapaknya. Teruskan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Oh,
jadi Yesus itu kesenangan Bapa. Makanya Yesus disebut anak tunggal Bapa. Makanya kalau saudara punya anak tunggal, melawan, pasti saudara putus asa. Ya. Tapi Yesus tidak pernah melawan kepada Bapaknya. Maka dia menjadi kesenangannya Bapa. Terus, Pak. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Berarti Bapa itu, pencipta itu senang. Senang dengan adanya Yesus Kristus. Dia main-main. Ya. Saya percaya saudara, waktu anak-anak kita kecil, senangnya kita kalau bisa main-main dengan mereka. Kalau saya sekarang nggak mungkin lagi main-main sama anak-anak saya, udah dewasa saudara. Ya. Sekarang berubah main-main dengan cucu. Ya. Kalau dia mau main-main, waduh, rasanya seperti di sorga, saudara. Tapi kalau anak atau cucu kita nggak mau kita tangkap aja, sedih hati kita. Dari sini kita tahu, Bapa itu senang dengan yang namanya keluarga. Makanya manusia diciptakan Tuhan juga untuk punya kesenangan dalam keluarga. Enggak, amin saudara. Senang enggak saudara berkeluarga? Jangan bilang gara-gara kau lah aku menderita. Gara-gara kau lah aku susah. Sebenarnya enggak saudara. Tuhan ciptakan untuk menjadi kesenangan. Punya keluarga, punya anak, itu kesukaan, kesenangan. Kalaupun sekali-sekali anakmu itu melawan, bilang sama Tuhan, Tuhan walaupun dia melawan aku senang kok nengoknya. Enggak, amin saudara. Kalaupun istri-istri kadang cerewetnya seperti trompet, bilang Tuhan aku senang dengar trompet itu. Ah, mana ada, amin. Ya. Kalaupun kadang suami mengecewakan, Anda bilang, aku senang Tuhan. Memang dia mengecewakanku, tapi aku percaya dialah pemberianmu untukku. Nah, nggak percaya saudara. Banyak orang bercinta nggak jadi. Pepatah kawan saya bilang, bercinta dia kawin di orang. Jadi kalau saudara jadi, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara menjadi suami istri, itu karena kemurahan Tuhan. Sekalipun mungkin belum sempurna, belum seperti yang kita harapkan, belum seperti yang kita inginkan, tapi kita harus tahu Bapa sendiri sangat senang dengan yang namanya anaknya. Tentu anaknya itu siapa? Yesus Kristus. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Dan setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Karena Bapa ingin bermain-main dengan Yesus Kristus. Waduh, dia ciptakanlah alam semesta ini. Dia juga ingin menyenangkan anaknya. Dia nggak mau senang sendiri. Tak mau Tuhan itu senang sendiri, bukan kayak manusia. Cari kesenangan masing-masing. Tapi kalau Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Tuhan yang ingin membuat orang yang dicintainya mengalami kesenangan. Haleluya. Ini konsep Bapa, ini konsep sorga. Makanya dalam keluarga pun, hal yang paling Tuhan inginkan,
baik suami maupun istri maupun orang tua maupun anak-anak, jangan hanya untuk kesenangan kita saja kita pikirkan. Belajar untuk menyenangkan orang yang kita cintai. Haleluya. Senang gak kalau orang tua bikin anak-anak yang kita sayangi? Mereka senang. Mereka bisa mengecap pendidikan. Mereka bisa mendapatkan fasilitas lewat kita. Walaupun saudara mungkin harus terbungkuk-bungkuk mencari rezeki. Tapi ada satu hal. Ketika konsepmu untuk menyenangkan, berarti kita mengikuti polanya sorga. Haleluya. Kita sedang mengikuti polanya kerajaan sorga. Sekarang apa yang Tuhan lakukan? Demi kesenangan Yesus anaknya. Terus Pak. Ya. Aku bermain-main di atas muka buminya. Terus. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Wah. Teruskan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, Ya. dengarkanlah aku. Terus. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Jadi kalau Bapa kesenangannya adalah Yesus Kristus, kesenangan Yesus adalah anak-anak manusia. Maka Tuhan ciptakan langit dan bumi dan manusia sebenarnya untuk kesenangan anaknya. Oleh sebab itu kitab Ibrani mengatakan, oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Kenapa alam semesta ini dijadikan Tuhan? Supaya Yesus Kristus dapat menikmati kesenangan yang disediakan oleh Bapaknya. Oleh dialah, Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau bukan karena Yesus Kristus, alam semesta ini tidak perlu. Kalau bukan Yesus Kristus, manusia ini pun nggak perlu. Tapi betapa hebatnya kasih Tuhan yang menciptakan alam semesta ini oleh karena Yesus Kristus. Menciptakan manusia ini oleh karena Yesus Kristus. Kenapa dia rela jadi manusia? Karena Bapa tahu kesenangan anaknya Yesus Kristus adalah manusia. Kalau manusia itu dibiarkan semua ke neraka, betapa sedihnya hati Tuhan. Makanya kalau berbicara Natal adalah berbicara bagaimana Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada manusia. Maka ada nyanyian kita itu ya. Kasih Allah yang besar nyatakan yang firman-Nya telah dalam wujud. Marilah sambut hadirnya. Yesus datang dalam dunia, lepaskan yang berdosa. Yesus lahir dalam dunia, memberi damai sejahtera. Percaya harap padanya, kasih-Nya melimpah. Haleluya bagi Yesus. Kasih Allah. Natal adalah berbicara kasih Tuhan. Demi kesenangan anaknya. Maka saudara kalau sayang keluarga, sayang anak, saudara akan dimampukan untuk melakukan apa saja. Amin kan dulu. Kadangkala kita kurang tidur.
Kadangkala kita bercucuran keringat dan air mata. Tapi itu tidak menjadi beban bagi kita. Kalau kita kerjakan sesuatu karena rasa sayang kita terhadap keluarga dan anak-anak kita. Saya ngomong ini udah punya pengalaman, saudara. Bukan kata orang. Saya pernah menjadi penarik becak, saudara. Tapi bagi saya, sekalipun berat rasanya, tapi karena untuk demi istri dan anak-anak. Menjadi suatu kebahagiaan, saudara. Bisa mereka makan pagi, makan siang, makan sore. Bagi saya itu dulu suatu hal yang luar biasa. Bisa menyewakan sebuah kamar. Nyewa ya, bukan punya. Yang harus dibayar setiap bulan. Bagi saya itu suatu hal yang luar biasa. Kalau saya lihat tempat saya tinggal sekarang di Baloi, ada 24 kamar, saudara. Saya renung-renungkan tadi malam waktu saya masuk ke ruangan saya di lantai 3. Saya lewati setiap kamar. 1, 2, 3, 4, saya hitung semua. Ada 24 kamar. Tapi bagi saya, bisa menyewa 1 kamar dulu untuk istri dan anak-anak saya. Saya merasa itu kemurahan yang luar biasa. Maka kalau Bapa itu menjadikan alam semesta, menjadikan manusia, sebenarnya tujuan satu-satunya. Oleh Dialah, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau tidak ada Yesus, bagi Bapa tidak perlu ada manusia. Kalau tidak ada Yesus, tidak perlu adanya alam semesta ini. Ini satu pelajaran besar untuk saya dan saudara. Dalam menikah juga, tidak perlu ada kita kalau nggak ada istri kita. Tidak perlu ada kita kalau tidak ada keluarga kita. Kita menjadi berarti karena punya keluarga. Aminkan dulu. Haleluya. Susah, senang, miskin atau kaya, Anda harusnya berbahagia karena Anda mempunyai konsep sorga. Ini jangan pula Natal kayak gini, muka 12 pas semua. Masih punya istri, masih punya suami, masih punya keluarga. Mutung terus, tapi sini nggak ada, saudaraku. Itu di sana sini. Soalnya Anda berbahagia, punya suami, punya istri, punya keluarga. Haleluya. Saya ingatkan bagi saudara yang belum dapat keturunan, walaupun andai kata engkau tidak diberi keturunan, engkau bisa hidup berdua suami istri sampai kedatangan Tuhan. Haleluya. Harus ada konsep sorga. Saya renungkan, kenapa sampai Tuhan jadikan alam semesta dan manusia ini. Sebenarnya intinya karena Yesus. Maka dalam ayat 3, siapa Yesus itu? Ayat 3. Ya.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Ia teruskan. dan gambar wujud Allah. Siapa Yesus? Cahaya Kemuliaan Allah. kemuliaan Allah. Jadi kalau kita mau melihat kemuliaan Allah, lihat pada Yesus. Dengan melihat Yesus, makanya Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Sebab aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Dia cahaya kemuliaan Allah. Bahkan gambar Wujud Allah. wujud Allah. Jadi kalau mau lihat gambar Tuhan, lihat pada Yesus Kristus. Dan lebih lagi, dan menopang Segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus itu yang menopang dengan firman. Siapa yang perlu ditopang Tuhan? Tentu yang perlu ditopang, yang sudah mereng, yang sudah bakalan jatuh, yang bakalan rontok, yang bakalan hancur, perlu ditopang. Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saya percaya saya dan saudara sebenarnya sudah hampir roboh. Saya dan saudara sebenarnya rawan untuk hancur. Rawan untuk gagal, rawan untuk mereng, tapi untung Yesus Kristus diberikan kepada kita untuk menopang segala yang ada. Haleluya. Siapa yang bisa topang saudara dan saya? Yesus. Siapa yang bisa menopang nikah rumah tangga kita? Hanya Yesus. Siapa yang bisa menopang ekonomimu? Yesus Kristus. Dia menopang segala yang ada dengan firman. Makanya saudara, tak ada orang yang tidak membutuhkan firman. Kuasa yang terhebat untuk menopang segala yang ada adalah firman. Maka saudara, saya selalu mengajak jemaat belajar menghargai firman. Sebab dia yang dapat menopang kita. Haleluya. Haleluya. Saya sedang mengajar kitab Hosea, Nabi Hosea. Dalam kitab Nabi Hosea, Tuhan berubah dalam tindakannya kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel merasa tidak memerlukan Tuhan. Saat mereka memerlukan Tuhan, lihat mereka ketika mereka berada di Mesir. Berada di Mesir, mereka nggak pernah jadi penyembah berhala. Walaupun Firaun memperbudak mereka, tapi bangsa Israel tidak pernah terlibat dalam penyembahan berhala Mesir, nggak pernah. Hebat ya. Mereka sedang diperbudak, sedang tertindas, tapi mereka tidak pernah berubah sikap terhadap Tuhan.
Makanya tidak heran di Mesir mereka mengalami banyak mujizat. 10 tulah menghantam Mesir. 1 orang Israel pun tidak kena tulah. Makanya saya yakin kalau saudara tetap komitmen sama Tuhan, COVID-19 ini bagaimanapun ganasnya tak bisa menyentuh saudara. Tapi belajar dulu berkomitmen seperti bangsa Israel, tinggal di Mesir. Haleluya. Yakin saudara? Nah, sekarang orang udah pada sibuk lagi dengan, kalau selama ini orang takutnya COVID, sekarang ada lagi virus yang baru sedang melanda Inggris dan masuk Singapura. Sepertinya tidak henti-hentinya. Ini belum selesai saudara. Tapi saya tidak heran kenapa diizinkan Tuhan. Karena manusia ini tanggung-tanggung manggil nama Tuhan. Tanggung-tanggung menyerah. Tanggung-tanggung bertobat. Tanggung-tanggung beribadah. Tanggung-tanggung melayani. Sebenarnya kalau serius semua, kalaupun diancam binasa semua, Tuhan bisa mengubah. Kurang apa Tuhan memberikan ancaman ke kota Niniwe? Pesan disuruh sampaikan melalui Nabi Yunus, supaya penduduk Niniwe itu tahu apa yang Tuhan mau lakukan untuk kota Niniwe. Maka Yunus diutus untuk berkhotbah ke sana. Tema khotbahnya cuma 1. 40 hari lagi kota Niniwe akan dijungkir balikan. Sudah Tuhan tentukan 40 hari lagi. Tapi semua penduduk kota Niniwe, dari mulai rakyatnya sampai rajanya, semua serius. Serius menanggapi firman Tuhan. Sehingga Tuhan ubah. Kota yang bakalan dijungkir balikan oleh Tuhan, Tuhan tidak izinkan terjadi. Kenapa saudara? Karena semua mereka bertobat dan merendahkan diri. Kalau saudara baca kitab Yunus, sampai hewan piaraan pun ikut berpuasa. Bukan hanya manusia yang berpuasa. Bayangkan hewan peliharaan pun sampai ikut berpuasa. Kalau serius menanggapi, dengan mudah Tuhan memutar. Dengan mudah Tuhan menggagalkan, menyingkirkan bencana itu. Makanya saya mau katakan, kita juga jemaat di sini belajar serius. Kalau Anda mau lihat COVID-19 ini selesai, tidak ditambah lagi oleh Tuhan dengan bencana-bencana yang lain. Saudara, ini bukan main-main, saudara. Seandainya pun seizin Tuhan ada solusinya, mungkin melalui vaksin.
Tapi kalau datang virus yang lebih ganas lagi dari COVID-19, mau kemana Anda lari? Saya masih ingat ketika saya divaksin Ebola. Ketika saya berangkat ke Kongo, Afrika. Dan ketika diberitahu gejala-gejala, bagaimana orang yang kena virus Ebola lebih mengerikan dari COVID-19. Dan ketika saya khotbah di Afrika, saya seizin Tuhan melayani sampai ke kampung-kampung, ke pelosok, ke tempat yang kumuh. Saya melihat memang begitu memprihatinkan. Susahnya air bukan main. Air, sudah tahu air? Bagaimana orang bisa hidup sehat dan bersih? Air saja sulit. Dan ketika saya makan di rumah seorang pendeta, saudara, saya begitu terkejut. Yang disiapkan lauknya adalah ulat dan jangkrik. Waktu saya gini-gini kan, saya kaget. Ini jangkrik. Tahu jangkrik? Lalu saya tanya pendetanya, ini apa? Krik-krik katanya. Oh berarti jangkrik. Kita bilang jangkrik, kalau sana krik-krik. Ulat lagi, saudara. Ulatnya bulat-bulat tapi sudah digongseng. Lalu saya disungguhi makan daun ubi. Tapi karena menjaga perasaan pendeta ini, saya makan juga saudaraku ulat ini. Tapi mungkin lebih 20 kali saya berdoa, Yesus tolong. Setiap kali ngambil gini masuk, panggil nama Yesus. Waktu saya makan itu saya terbayang dengan virus Ebola. Ya. Kalau jangkrik sih, karena kayak belalang ya, tidak terlalu geli saudara. Tapi kalau ulat, seumur hidup saya belum pernah makan ulat kayak gitu saudara. Tapi karena melayani Tuhan, karena mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita harus siap sampai hal yang demikian. Saya lihat saudara, saya tinjau sampai ketiga kali dibawa berkhotbah, ya, ke gereja-gereja pedesaan kecil begitu ya. Ya, masuk saya lihat, waduh, tak heran kalau virus Ebola merajalela di sana. Karena apa? Tidak didukung dengan kesehatan. Tapi saya bayangkan, kalau mereka bisa lolos, sebagian bisa lolos, itu karena apa? Di antara mereka masih banyak yang serius. Cari Tuhan. Masih banyak yang betul-betul berkomitmen beribadah dan melayani Tuhan. Dan mereka kalau beribadah itu nggak ketolongan. Kalau memuji, menyembah itu sampai kursi naik ke atas. Kan pernah saya tunjukkan videonya kan. Kalau mereka memuji Tuhan saking sukacitanya, kursi tempat duduk diangkat dari ke kepala gini. Kalau dengar firman begini sudah tahu. Mereka kalau responi firman, itu bukan hanya amin. Mereka berdiri sambil bertepuk tangan, berteriak-teriak, amin, amin, amin.
bukan kayak orang Indonesia. Udah gencar firman. Kadang-kadang amin juga, amin. Makanya kalau mau nanti ikut sama saya ke Afrika, biar kita KKR di sana, saudara. Bagaimana melihat mereka. Dengan melihat mereka aja kita, semangat kita tambah. Saya diundang di gereja besar, gereja yang menjangkau dunia. Lalu presidennya jemaat di situ. Saya khotbah kalau nggak salah berapa kali saya khotbah? 1, 2, 3, 4. Mungkin hampir 5 kali saya khotbah. Tapi saya kagum, saudara. Bukan sama gereja besarnya. Saya 5 kali khotbah di situ. Sepeser persembahan pun nggak dikasih. Tapi saya khotbah di kampung-kampung. Gerejanya dindingnya papan. Sederhana sekali. Tapi semua uang persembahan diantar sama saya ke mobil. Saya bilang jangan. Oh tidak boleh. Harus Bapak terima ini. Segini uang itu, saudara. Saya kira banyak kali ini ya. Ya, tapi setelah ditukar, saudara, ditukar, nggak sampai $100. Segini tadi, saudara. Tapi saya kagum melihat mereka di tengah-tengah kesusahan mereka, di tengah-tengah keberadaan kemiskinan mereka, masih banyak orang yang serius. Sehingga sekalipun Ebola itu merajalela di Kongo, Afrika. Tapi saya lihat Tuhan bisa menghentikan tepat pada waktunya. Saya rindu saudara semua juga jemaat di Tanjung Uban ini. Jangan Tuhan tambah hukuman untuk kita. Seharusnya berhenti. Tapi dengan syarat. Kita betul-betul menghargai kesempatan firman Tuhan. Untuk kita tampung dan kita terima. Jadi kenapa Yesus perlu hadir di tengah-tengah kita? Sekali lagi. Untuk kesenangan, untuk kebahagiaan dari Tuhan itu sendiri. Yesus mau jadi manusia. Supaya apa? Supaya dia tidak kehilangan kesenangannya. Kesenangannya apa? Dia harus menjadi sama dengan manusia. Dia harus menyatu dengan manusia. Dia harus rela berkorban demi manusia. Makanya konsep Bapa menyelamatkan manusia. Yesus harus jadi manusia. Haleluya. Yesus harus jadi manusia. Maka Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi manusia. Teruskan. Dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Kalau dia tidak jadi manusia, bagaimana dia diam di antara kita? Jadi mau dia buktikan kehadirannya bersama dengan kita, dia adalah harus jadi manusia. Menjadi manusia adalah cara satu-satunya untuk membuat dia ada di tengah-tengah kita.
Makanya saudara, jadi manusia itu bukan gampang bagi Tuhan. Nggak usah Tuhan, saudara aja jadi manusia nggak gampang loh. Makanya kita harus responi firman Tuhan. Dengan meresponi firman Tuhan, kita dapat melihat kebesaran Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel tadi. Hosea 13 ayat 4. Lihat manusia zamannya Hosea. Coba lihat. Ayat 4 dulu. Ayat 4. Ya. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Iya, jadi sejak di Mesir, Israel itu hanya punya satu Tuhan. Nanti bangsa Israel itu jadi banyak Tuhannya, suka nyembah berhala setengah di tengah jalan. Waktu di Mesir nggak pernah nyimpang-nyimpang. Satu aja Tuhan. Tapi setengah di tengah jalan, lihat bangsa lain punya Tuhan, mereka ingin menyembah Tuhan itu. Lihat ada berhala, mereka ingin menyembah berhala itu. Pada awalnya mereka nggak pernah, hanya satu aja Tuhan. Terus, ya. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Terus, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Itulah konsep hidup orang Israel ketiga di Mesir. Tapi sayang sekali, berubah setelah di tengah jalan. Terus, ya. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ya, ketiga di padang gurun, di tanah yang gersang. Tuhan kenal mereka. Mereka tetap berkomitmen sama Tuhan. Terus, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Ya, persoalannya setelah kenyang. Ini saudara. Memang manusia ini seringkali masuk dalam dosa kalau udah kenyang. Kalau udah merasa lebih, merasa diberkati, memang cocok kita agak miskin terus. Nggak ada yang amin, saudara. Memang cocok kita agak-agak bodoh sikit terus. Kalau udah agak pinter, saudara. Nah, di sini terjadi persoalan. Jemaat pun kalau udah agak pinter, saudaraku. Udah mau gurui gembalanya. Betul, saudara. Saya banyak pendeta saya layani kan. Ribuan pendeta. Di Filipina saja berapa ribu. Tapi saya bersyukur walaupun mereka profesor doktor. Kalau dengar firman. Mereka masih takluk kepada firman itu. Saudara lihat berapa banyak setiap tahun datang dari Filipina. Berapa banyak dari Vietnam. Dari negeri-negeri lain. Seharusnya kita mengadakan fellowship bulan 6 yang lalu di Medan. Dari beberapa negara banyak sudah beli tiket, saudara. Dari Pakistan. Dari berbagai negara mereka sudah beli tiket. Tapi karena COVID-19 kita tidak bisa mengadakannya di kota Medan. Saudara, persoalannya bukan waktu susah. Setelah kenyang. Apa yang mereka lakukan? Coba terus. Setelah mereka kenyang, Terus, maka hati mereka meninggi. apa? Hati mereka meninggi. Mulai tinggi, saudara. Maka kadang-kadang kita perlu lapar, saudara, biar tetap rendah hati. Mana amin, saudara. Kadang perlu lapar itu.
biar tiap hari doa. Ya. Akhirnya puasa. Ya. Perlu. Ya, apalagi kalau nggak ada uang, puasa terpaksa. Ada teman saya pendeta, saudara. Karena saking miskinnya, tak sanggup beli beras. Tapi di belakang rumahnya ada rawa-rawa tempat kangkung, saudara. Jadi ibu ini, istri pendeta ini, selalu menyabit kangkung itu. Kalau masih ada beras, lauk dan sayurnya kangkung. Tapi kalau nggak ada beras, saudaraku, 100% makan kangkung. Lalu anaknya bilang sama ibunya, sama bapaknya ini, Pak, kenapa kita seperti bebek ya? Yang harus tiap hari makan kangkung. Tapi Bapak Pendeta ini bilang, nah, ada waktunya. Yang jelas kita bisa makan walaupun hanya kangkung. Saya kenal pendeta itu, saudaraku. Sekarang dia sudah menjadi lebih diberkati. Tapi saya kenal ketika dia hanya masih makan kangkung, saya tahu hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Hidupnya begitu akrab dengan Tuhan. Tidak ada hari tanpa mengandalkan Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Tapi bahaya yang terbesar, saudara. Kenapa tidak menghargai kehadiran Tuhan? Waktu sudah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka Melupakan aku. melupakan aku. Kalau orang udah tinggi hati, itu udah jauh dari Tuhan. Kalau rendah hatinya kita, Tuhan senang dekat dengan kita. Apalagi ketika saudara hancur hati, remuk hatimu, Tuhan dekat kepada orang yang remuk hatinya. Yang remuk, bukan yang tinggi. Kitab Hosea ini mengajar kita. Kenapa sampai Tuhan berubah? Yang dulunya mereka sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah mereka. Saya baru ketemu dengan jemaat kita, simpatisan di sini. Biasanya dia duduk di bangku berumur berapa itu? Mungkin dekat Ibu Hombing. Itu tempat duduknya dulu. Suami istri. Tapi sekarang istrinya sudah dipanggil Tuhan. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya sudah coba cari di mana-mana. Saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Seperti di gereja tempat Bapak beribadah. Istri saya sudah dipanggil Tuhan, Pak. Apa dia bilang sama saya? Memang saya tahu gereja Bapak bekas diskotik. Tapi walaupun gereja Bapak bekas diskotik, saya merasakan kehadiran Tuhan. Sampai dia tanya saya, adakah seperti itu saya akan temukan di Tanjung Pinang? Saya sebenarnya nggak suka lagi, saudara. Sudah terlalu banyak gereja yang saya rintis.
Saya tidak mau menyakiti teman-teman pendeta. Kalau tahu sejarahnya Tanjung Pinang itu gereja Betel Indonesia masuk Tanjung Pinang. Ya termasuk Tuhan percayakan kita untuk merintisnya. Dulu saya pinjam rumah Ibu Maria. Bu Maria ya, yang ada di Tanjung Pinang. Untuk merintis pelayanan di sana. Dengan tujuan supaya ada hamba Tuhan dalam pengajaran masuk Tanjung Pinang. Tapi sayang sekali saudara, saya melihat penyakit manusia kalau udah kenyang itu langsung tinggi. Maka tahun ini kalau Tuhan kehendaki, tahun 2021 kita akan kembali buka di Tanjung Pinang. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi yang saya tahu kehadiran Tuhan dibutuhkan banyak orang. Haleluya. Kebutuhan kehadiran Tuhan dibutuhkan banyak orang. Ketika saya dengar kesaksian itu, waduh Tuhan, kalau Tuhan izinkan, ada banyak muda-mudi kita di sana. Ya termasuk dari sini ya. Ada. Siapa yang di kuliah di Tanjung Pinang? Coba dulu angkat tangan. Ada. Satu. Siapa lagi? Ada lagi ya? Pemudi-pemudi kita aja. Pemuda-pemudi memulai persekutuan di sana. Saya yakin dalam tempo 1 tahun dan sekian tahun sampai mereka tamat, mereka bisa jadi alat untuk memenangkan jiwa di sana. Haleluya. Ya ini kan modal mereka, ini modal aset Tuhan ini yang muda-muda. Aset Tuhan. Ya. Belum dari Batam saudara. Ada beberapa pemudi-pemudi kita anak jemaat yang harus kos di Tanjung Pinang. Dalam hati saya gini, saya sewakan aja satu ruko. Semua mahasiswa di atas saya bikin, ibadahnya di bawah. Gratis, nggak usah bayar nanti. Kosnya gratis, biar masak sendiri. Biar mereka satu keluarga di situ. Tapi syaratnya melayani Tuhan. Haleluya. Nggak tahu entah kita buat pagi ibadahnya supaya tidak terganggu ke tempat ini. Ya, karena mereka tidak mungkin setiap minggu bisa pulang dari sana kan. Terutama yang dari Batam. Saudara, kalau kita bahas Hosea pasal 13 ini, ngeri saudara. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, habis kita. Tuhan mengizinkan singa, beruang, macan tutul merobek-robek. Merobek-robek siapa? Merobek-robek orang yang tidak disertai Tuhan. Ayat 7 coba, ayat 7. Ayat 7. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Apa? Seperti singa. Dulunya Tuhan cinta, dulunya Tuhan sayang. Tapi kalau tidak dihargai, kalau tidak dihormati, kalau tidak dipuji dan disembah, dia berubah menjadi ganas. Di dunia ini aja, cinta dan kasih sayang bisa berubah menjadi kebencian. Pernah lihat laki-laki yang begitu cinta kepada perempuan, tapi ketika dia tidak mendapatkan balasan dari perempuan ini, dia berubah jadi benci. Begitu juga wanita terhadap laki-laki.
rasa sayang bisa berubah menjadi kebencian. Ketika rasa sayang itu tidak dibalas dengan kasih sayang. Makanya Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Dia cinta kita, dia sayang kita. Tapi kita tetap bertahan. Tidak mau menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Berubah. Maka aku menjadi seperti Singa seperti macan tutul, aku ngintip-ngintip. di pinggir jalan. Dia intip-intip kita. Kapan kita dapat dikoyak-koyaknya? Seperti, teruskan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang Beruang terus. yang kehilangan anak. Kalau beruang itu kehilangan anak, di sekitarnya itu hancur dia buat. Ini adalah gambaran antikris. Binatang yang muncul dari dalam laut. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2 itu. Tuhan izinkan antikris. Bagaikan singa, bagaikan macan tutul, bagaikan beruang yang ganas. Ngapain saudara? Terus. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Terus. Aku mau mengoyakkan dada Dadah mereka. mereka. Terus. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Kenapa? Karena tidak menghargai Tuhan dan kehadirannya. Saya mau katakan orang-orang nanti yang kena antikris adalah orang-orang yang tidak menghargai kehadiran Tuhan. Siapa mereka itu? Mereka yang sudah kenyang tapi meninggi. Makanya kalau saudara terima pengajaran, jadilah orang yang rendah hati. Haleluya. Itu tandanya kita ngerti firman. Rendah hati. Kalau Anda ngerti firman, hasil dari pengertianmu itu menjadi engkau rendah hati. Saudara-saudara, firman itu jadi manusia. Diam di tengah-tengah kita. Itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Tapi saya katakan, kalau kita berbicara Natal, adalah berbicara kerelaan firman menjadi manusia. Dia datang dalam wujud manusia. Lahir di Bethlehem. Tapi saudara, poin yang kedua, untuk menjadi manusia harus dibarengi pengorbanan yang besar. Filipi pasal 2 saudara, ayat 6. Ayat 6. Pasal 2 ayat 6. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Apa yang dia kerjakan terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Terus. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Jadi untuk jadi manusia dia harus kosongkan diri. Menjadi hamba. Menjadi sama dengan manusia. Jadi dia tidak akan pernah bisa jadi manusia kalau nggak mau jadi nol. Jadi kosong. Cara untuk jadi manusia, dia harus mengosongkan diri. Dia harus tinggalkan kealahannya.
lahir menjadi manusia. Masuk ke dalam rahim Maria. Dengan waktu yang cukup lama. Tentu manusia normal 9 bulan, saudara. Ada dalam kandungannya Maria. Harus lahir dengan wajar. Yesus itu wajar kelahirannya, saudara. Bukan tiba-tiba 1 bulan, 9 bulan. Karena apa? Dia dijadikan menjadi manusia. Normal manusia. Makanya dalam Alkitab, dia menjadi manusia 100%. Walaupun dia Allah 100%. Firman. Maka Yesus itu bisa nangis, karena normal. Kalau Anda manusia normal, Anda bisa nangis, saudara. Ada sini yang nggak bisa nangis. Kalau Anda nggak bisa nangis, Anda nggak normal. Mana amin, saudara. Bisa lapar. Kalau Anda nggak bisa lapar, Anda bukan manusia normal. Bisa letih? Bisa. Bisa haus? Yesus pernah haus minta minum sama perempuan Samaria. Yesus pernah ngantuk, pernah tertidur di buritan. Dia menjadi manusia. Sama seperti kita. Pada Natal, saudara, dia menjadi sama dengan manusia. Lahir di kandang domba, lebih parah dari kita. Semiskin-miskinnya kita. Belum tahu saya ada yang lahir di kandang lembu. Kalau lahir di becak ada. Ya, lahir di bus, makanya jadi namanya bus tarikan. Gitu ya. Mohon maaf marga itu ya. Tancap sendiri. Mungkin waktu itu bapaknya lagi nancap. Tancap. Saya banyak punya teman, saudara. Salah satu Aman Sembiring. Ya, Aman Sembiring ini sudah meninggal, saudaraku. Ya. Kalau dia berdoa, saking seriusnya, mau terima firman, dia bilang, "Ku makan kau Tuhan hari ini." Ya, orangnya nggak ngerti. Hebat kali kau ini makan Tuhan. Sambil dia kiki-kiki. "Ku makan kau Tuhan." Gitu. Tapi dia sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Dulu dalam pengajaran ini dia orang yang serius. Saking seriusnya pernah datang ke Tanjung Uban. Ya. Ikut ibadah di gereja kita yang lama, saudara. Ya, tapi Tuhan punya kehendak lain, dia lebih dulu dipanggil Tuhan. Ya. Orang yang cukup berani untuk memberitakan kelepasan dari tradisi nenek moyang. Salah satu hamba Tuhan yang berani, saudara. Ya. Ketika orang mau menyembelih dia, apa katanya? "Udah lama aku tunggu biar mati aku dalam Tuhan." Potonglah aku. Nggak jadi dia dipotong orang, saudara. Tapi puji Tuhan. Tuhan punya cara memakai seseorang itu. Mungkin cara Tuhan memakai dia berbeda. Cara Tuhan memakai kita berbeda. Tapi satu tujuannya. Kristus harus dimuliakan. Haleluya. Kristus harus ditinggikan. Jadi untuk menjadi manusia itu, Yesus itu harus mengosongkan diri. Kosong, saudara. Ya. Jadi hamba, dia harus melepaskan seluruh kehendaknya.
Kalau mau jadi hamba, kalau dulu dalam perjanjian, hamba itu budak, saudaraku. Orang yang tidak punya kehendak diri sendiri, kehendak tuannya saja. Kalau tuannya mau jual, dia harus bersedia, nggak boleh melawan. Kau akan kujual kepada tuanmu yang lain, katanya. Dia harus pindah tempat. Itu kalau dulu hamba. Orang yang harus rela melepaskan kehendak diri sendiri. Andai kata dia sudah selesai bekerja, dia datang kepada tuannya. Tuannya tidak akan berkata, silakan kau makan. Tidak. Tuannya akan berkata, beri aku dulu makan, layani dulu aku. Bagi seorang hamba, tidak ada kepentingan diri sendiri. Kalau seorang hamba harus lepas dari kepentingan dirinya sendiri, baru namanya hamba. Makanya kalau hamba Tuhan, tidak ada hubungannya dengan cari populer, cari hormat dari manusia, tidak. Atau cari kebutuhan, sekalipun kita butuh makan dan minum. Kalau kita siap menjadi hamba, berarti tujuan kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Senang atau susah, miskin atau kaya. Kami bersyukur saudara, melayani saudara setiap minggu ke tempat ini. Kadang saya bilang sama bendahara kita, semua persembahan dikumpulkan, tidak cukup untuk memenuhi keperluan operasional. Apalagi dalam COVID-19 ini. Berpuluh tahun saya melayani ke sini. Setelah semua dibagi-bagi, saya tidak bohong saudaraku. Kadang sisa hanya tinggal 50.000. Sama saya tidak ada apa-apa. Sudah dikumpul perpuluhan saudara semua. Sudah dikumpul persembahan saudara. Saya bilang sama Ibu Gembala, hanya inilah untukku. Sudah berapa puluh tahun saya melayani ke sini. Saya beritahu ini kepada jemaat. Hamba itu harus lepas dari semua hal-hal itu. Harus terbuang dari hati kita semua. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa bersama dengan kita. Supaya dia bisa menjadi juru selamat dunia. Supaya dia menjadi penghapus dosa saudara dan dosa saya. Tidak punya kehendak diri. Setelah jadi manusia, apakah selesai pergumulan Yesus? Tidak. Tidak. Makanya kalau saudara jadi manusia, saudara juga nggak langsung lepas pergumulan saudara. Manusia itu Tuhan izinkan tetap punya pergumulan. Haleluya. Itu tandanya saudara manusia. Kalau Anda malaikat nggak ada pergumulanmu, nggak perlu makan. Kalau malaikat suruh kasih makan di sini, nggak akan dimakannya itu persembahan. Kat, ini lomok-lomok kat. Apa bilang malaikat? Walaupun Natal ini aku nggak bisa makan, aku makhluk roh. Kita aja masih bisa makan ayam hari ini. Saya kalau udah datang ke Tanjung Uban ini, pergumulan terberat saya adalah soal makan. Betul, hampir saya nggak bisa makan, saudara. Ya. Hanya karena saya harus kuat melayani Tuhan.
Saya harus paksa-paksa makan, walaupun didorong dengan air putih. Betul, ini saya nggak cakap sombong, saudara. Bukan mengada-ada biar Anda kasihan sama saya, tidak. Sebagai manusia, setelah jadi manusia, apa pergumulan Yesus? Terus ayat 8. Ayat 8. Ya, Dan dalam keadaan sebagai manusia. dalam keadaan sebagai Manusia. teruskan. Ia telah merendahkan dirinya. Oh, apa tugas terberat jadi manusia? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Maka kalau saudara sudah selesai, sudah mampu merendahkan diri, berarti Anda menjadi manusia yang menang. Perjuangan terberat jadi manusia. Saya katakan bukan soal makan, bukan soal minum, bukan soal pakaian, bukan soal harta. Tapi keadaan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita teladani dari Yesus Kristus sebagai manusia. Tugas utama merendahkan. Kalau udah bisa merendahkan diri, yang lain-lain gampang. Kalau udah bisa merendahkan diri, nggak gengsi, cari makan tuh gampang. Mau korek paret pun saudara dikasih orang makan. Persoalan manusia, kenapa susah diberkati? Karena nggak bisa merendahkan diri. Coba mau bisa merendahkan diri. Tidak memilih-milih pekerjaan. Akan lebih mudah saudara mendapat rezeki. Setelah jadi manusia, tugas terberat dari Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dalam apapun kalau udah bisa merendahkan diri. Istri kalau udah bisa merendahkan diri sama Tuhan dan sama suami, gampang dicintai. Suami kalau udah bisa merendahkan diri, gampang diberkati. Tapi jemaat pun kalau tidak bisa merendahkan diri, seharusnya saudara lebih cepat diberkati. Tuhan bisa batalkan berkat itu, bukan untukmu, tapi untuk orang lain yang lebih cepat merendahkan diri. Ini kalau jemaat gampang tersinggung, tersenyum, tersungging. Kadang-kadang belum dapat teguran firman aja udah tersinggung. Bagaimana kalau ditegur keras? Kalau masih dari mimbar ini masih lembut itu. Kalau gembala udah tunjuk gini gimana? Saya takut dia pingsan. Pekerjaan terberat adalah merendahkan diri. Haleluya. Berat loh. Apalagi merendahkan diri terhadap orang yang menghina kita. Kalau orang yang menyayangi kita merendahkan kita, aduh karena sayangnya itu kita bilang. Tapi kalau orang lain, makanya kalau nggak rendah hati saudara, pasti gagal. Mau kemana aja, mau kerja, mau berkeluarga, mau apa lagi, mau ibadah, mau pelayanan, kalau nggak rendah hati, dimanapun kita, kemanapun kita, pasti gagal. Nikah saja kalau tidak ada kerendahan hati.
dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Maka Yesus berkata kepada orang yang letih lesu dan beban berat. Dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi dengan satu syarat, pikul laku yang kupasang. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau beban beratmu mau diambil Tuhan, keletihanmu mau diangkat oleh Tuhan, saya mau katakan belajar sama Yesus. Jangan belajar sama orang lain. Belajar sama Yesus. Kalau Anda tidak mau gagal, Anda tidak mau kehilangan ketenangan, Anda tidak mau kehilangan kesuksesan, belajar sama Yesus Kristus. Kami pendeta, saudara sebagai jemaat, kita sama-sama belajar kepada Yesus Kristus. Haleluya. Seringkali kita belajar terhadap orang yang kita kagumi. Anda salah belajar terhadap orang yang Anda kagumi. Belajarlah kepada Yesus. Apa yang dikagumi oleh manusia, itu dibenci oleh Allah. Anda boleh punya teman, Anda boleh punya sahabat, tapi belajarlah kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita ini kan seringkali gagalnya karena belajar gak sama Yesus. Gak belajar sama Yesus. Sekarang coba orang rame-rame sekarang belajar sama apa namanya itu, medsos. Sikit-sikit tanya Google. Apa kata Pak Google? Coba tanya dirimu sama Pak Google. Entah dijawab kira-kira. Tapi ada orang yang tanya Google. Dia buat begini, apakah aku pemarah katanya. Dijawab sama Google, memang kau pemarah katanya. Belajar sama Tuhan. Menjadi manusia terberat adalah rendah hati. Coba, kalau udah rendah hati di mana aja, muda-mudi rendah hati, numpang di rumah orang langsung cuci piringnya. Yang punya rumah kok baik kali itu ya. Bayarkan uang kuliah itu, baik kuliah itu. Tapi kalau saudara bangun jam 11, tahu bangun jam 11? Kalau di kampung saya bilang si guru bagulu. Kepalanya begini. Karena bangun jam 11 saudara. Kalau di kampung saya, kalau orang bangun itu sudah matahari terbit katanya, rezekinya udah dipatok ayam. Ya. Harus bangun lebih cepat saudara. Ya. Tapi jangan seperti saya. Bangunnya terlalu cepat, gara-gara gak bisa tidur saudara. Belajarlah rendah hati. Haleluya. Ini enak loh. Jadi jemaat kalau rendah hati itu enak. Jadi hamba Tuhan pun kalau rendah hati itu enak. Jadi pelayan kalau rendah hati, kemana aja bisa pergi. Dikenang orang kita. Gak bisa dilupakan orang lain. Saya ada kalau ada jemaat rendah hati, ya, nangis saya kalau dia pergi. Tapi kalau dia sombong, dia pergi saya senang. Betul loh. Ini nggak munafik ini, saya jujur aja. Dalam hati saya, kalau yang kayak gitu pergi, puji Tuhan. Tapi kalau yang rendah hati pergi, mungkin saya nangis dengan cucuran air mata. Anda tahu, setan karena sombongnya jatuh dari sorga ke bumi, nggak dicari sama Tuhan. Kapan ceritanya Tuhan cari setan? Dan memberikan korban pengampunan dosa untuk malaikat yang jatuh. Nggak ada ceritanya.
Bahkan kitab Yesaya berkata, engkau dijatuhkan ke bumi. Sampai ke dunia orang mati. Dalam menikah, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam ibadah, kalau kita rendah hati, itu yang paling Tuhan inginkan. Haleluya. Coba Anda bergaul dengan orang yang rendah hati, Anda kehilangan dia, Anda akan keberatan, saudara. Maka dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan diri. Dan yang ketiga, untuk menjadi manusia, dia harus bayar dengan ketaatan. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah membuktikan dia Immanuel. Itulah membuktikan dia juru selamat. Harga yang dia bayar terlalu mahal demi saya dan demi saudara. Haleluya. Saya katakan dalam ibadah-ibadah yang lalu, kenapa Tuhan mampu melakukan itu? Karena dia cemburu. Cemburu. Kecemburuan Tuhanlah yang melakukannya untuk kita. Kenapa dia sanggup jadi manusia? Padahal jadi manusia itu berat sekali. Berat. Tapi Yesaya pasal 9 berkata, Tuhan melakukan itu karena kecemburuannya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Terus. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, terus. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi kesanggupannya jadi manusia. Kesanggupannya menjadi bayi untuk dilahirkan oleh seorang anak darah. Menjadi manusia. Itu mampu dilakukan oleh Tuhan karena kecemburuannya. Kenapa? Karena kecemburuannya. Kecemburuannya memampukan dia mengorbankan apa saja demi orang yang dicintainya. Itulah manusia yang berdosa ini. Makanya cemburu itu beda-beda tipis dengan cinta. Kalau orang udah cemburu karena dia sangat cinta, apa aja dikorbankannya. Makanya ibu-ibu kalau udah dicintai suamimu, apa aja dia korbankan. Makanya buat suamimu tetap jatuh cinta. Nggak amin ini. Bukan direpetin. Buat dia jatuh cinta setiap detik, setiap jam. Uangnya pun akan mengalir dengan sendirinya. Nggak amin, saudara. Begitu juga suami, buat istrimu jatuh cinta setiap detik. Kau akan dilayani dengan baik. Amin. Buat Tuhan jatuh cinta dalam hidupmu, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Kecemburuan mampu mengorbankan apa saja. Haleluya. Tapi di sini bukan kecemburuan negatif ya. Ini positif, saudaraku, karena saking sayangnya. Sayangnya. Maka saudara, saking sayangnya Tuhan, dia cemburu, dia tidak rela saudara menjadi milik setan, milik neraka. Dia hadir sebagai Immanuel, lahir di Bethlehem, menjadi manusia, serupa dengan kita, agar dia bisa bersama-sama dengan kita. Natal ini adalah kehadiran Tuhan yang ingin bersama dengan kita. Maka sambutlah Natal ini. Sambutlah dia dengan cinta. Sambutlah dia dengan mengasihinya. Sebab dia sudah terlalu banyak berbuat
karena cintanya kepada kita. Waktu udah cepat kali berputar. Kok cepat kali jam 5 ini, saudara. Ya. Padahal saya sudah khotbah beberapa jam, saudara. Ya. Tapi kiranya ya double ya, karena tadi malam gak ada ibadah. Kiranya tahun depan kita sudah bisa ibadah. Haleluya. Kita doakan tahun depan kita bisa ibadah di malam Natal. Ya. Tapi saya harap nanti malam tahun baru kita ibadah, saudara. Ya. Saya harap malam tahun baru nanti saudara bisa datang ke tempat ini beribadah dan sampai tahun baru. Sebagai rasa syukur kita sama Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia. Biar Natal ini kita janji sama Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita. Lebih dulu menyayangi kita dalam hidup ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Natal sudah terulur bagi kami. Amin. Engkau berkati kami yang letih lesu dan beban berat. Engkau sembuhkan kami yang sakit. Amin. Engkau hiburkan yang susah. Amin. Engkau tolong setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong kami secara rohani, maka juga Tuhan tolong kami secara jasmani. Amin. Buka jalan menghadapi COVID-19 ini. Kami akan seberangi nanti menjadi tahun 2021. Ada kemenangan. Amin. Ada Immanuel. Sekali-kali Tuhan tidak membiarkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolong. Kepada siapa aku harus takut? Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pada Natal ini mengingatkan kami tentang Immanuel. Allah hadir bersama kami. Kehadiran Tuhan pasti disertai dengan mujizat besar. Amin. Amin. Itulah yang kami butuhkan hari ini. Amin. Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, berkati seluruh jemaat, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, semuanya Tuhan tolong. Amin. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu kami yang manula, yang tidak dapat hadir karena usia mereka sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi kami percaya di kemudian hari mereka akan kembali beribadah. Amin. Kami klaim janji Tuhan. Amin. Tuhan. Anak-anak kami juga demikian akan kembali beribadah sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi, baik di daerah maupun di kabupaten kota, sampai ke desa, sampai ke RT RW, berkati semuanya. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang turut berjaga-jaga dalam mengamankan kebaktian Natal ini, baik dari pemuda Pancasila maupun dari TNI, dari Polri. Semuanya mereka Tuhan berkati. Dan berkatilah persembahan jemaat ini semua. Apa yang mereka lakukan, semua untuk guna hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami mau pulang dengan menerima berkat Natal. Saudara-saudara, terimalah berkat Natal hari ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai, memberkati saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita
Natal dan selamat menyambut tahun baru tahun 2021. Mohon maaf lahir dan batin, kata tetangga kita, saudaraku. Dari kita semuanya, biarlah kasih Kristus Philadelphia menyertai kita. Dan sampai jumpa dalam ibadah-ibadah kita untuk menyambut tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita.